Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Jumat yang saya hormati, sebelum khutbah dimulai, takmir Masjid Bagus Sofa akan menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, laporan kas keuangan masjid. Saldo kas yang lalu sebesar 33.065.197 rupiah. Penerimaan kotak infak Jumat lalu sebesar 6.830.000 rupiah. Kemudian penukaran uang koin dari kotak amal sebesar 900.000 rupiah. Untuk pengeluaran sampai Jumat ini bidang imarah sebesar 1.005.000 rupiah, bidang idarah sebesar 3.399.000 rupiah, bidang riayah sebesar 3.040.000 rupiah. Jumlah saldo kas keuangan masjid saat ini sebesar 33.351.197 rupiah. Takmir masjid menyampaikan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Amin. Pengumuman yang kedua yang bertindak sebagai khatib dan imam pada hari ini ialah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Haris Rahman. Sedangkan imam dan khatib Jumat yang akan datang insyaallah Bapak Kiai Khalidin. Pengumuman yang ketiga, waktu sholat Jumat yang akan datang pukul 11:43 waktu Indonesia Barat. Demi menjaga kekhusyuan sholat Jumat, dimohon para jamaah yang membawa handphone harap dinonaktifkan. Dan kami sampaikan terima kasih kepada donatur nasi bungkus gratis. Semoga amal sedekahnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya pengumuman untuk kegiatan di bulan Ramadan di Masjid Bagus Sofa. Yang pertama, kajian Islam menjelang berbuka puasa. Waktunya pukul 17.00 atau jam 5 sore sampai adzan maghrib. Narasumber dari Kemenak Bojonegoro, dari DMI Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bojonegoro, dan dari BKPRMI Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua, berbagi takjil menjelang berbuka. Berbagi dan menerima apabila Bapak Ibu kaum muslimun muslimat yang berkenan menyumbangkan takjil lewat Masjid Bagus Sofa bisa menghubungi ke Sekretariat Takjil, yaitu di sebelah utara Masjid Bagus Sofa. Kemudian yang ketiga, bahasa Ramadan, waktunya pukul 4 sore sampai jam 9 malam di bulan Ramadan. Kemudian penyaluran zakat fitrah, penerimaan dan penyaluran zakat fitrah. Berikutnya sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Berikutnya berbagi paket menjelang Ramadan, yaitu tanggal 28 sampai 29 Ramadan. Kemudian berikutnya tadarus Al-Quran, baca simak berkelompok pukul setelah sholat tarawih sampai jam 9 malam. Kemudian ada sholat id dan takbir. Demikian seputar kegiatan di bulan Ramadan di Masjid Bagus Sofa. Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, saudara-saudaraku sekalian, seiman, seislam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di pekan terakhir, di Jumat terakhir bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Beberapa hari lagi kita akan kedatangan satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang menginginkan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, bulan yang juga dirindukan oleh para pendosa, bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang banyak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sering berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada bulan Ramadan, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kebajikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan dengan demikian, di bulan Ramadan itulah para pendosa banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan tiada lain dan tiada bukan, yakni ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kapan awal Ramadan dan juga awal Syawal 1445 Hijriah 2004 itu akan kita dapatkan. Saudara, menurut hisab atau perhitungan ijtima pada tanggal 10 Maret 2024 atau Ahad Legi, yakni saat itu akhir bulan Sya'ban, ketinggian hilal di Wonocolo, Kecamatan Kedewan, yakni 0 derajat 25 menit 7 detik busur. Itu menurut perhitungan hisab kontemporer. Dalam perhitungan secara kasar atau takribi, memang sudah ada yang 1 derajat busur. Namun demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketinggian hilal yang kurang dari 3 derajat amat sangat sulit untuk bisa dilihat dengan mata kepala. Oleh karena itu, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat mungkin dan menurut ilmu bahwasanya Sya'ban yang akan datang akan diistiqmalkan, akan digenapkan menjadi 30, dan dengan demikian insya Allah pemerintah akan mengumumkan bahwasanya awal Ramadan akan terjadi pada hari Selasa Pon tanggal 12 Maret 2024. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian awal Syawal akan dilakukan ru'yat pada hari Selasa. Hari Selasa Legi tanggal 9 April 2024. Pada saat itu ketinggian hilal sesuai dengan markas perhitungan, yakni di Kedewan, Wonocolo,
derajat 39 menit 35 detik usul. Saudara, menurut kriteria Nabi bahwasanya hilal itu bisa dilihat manakala ketinggian hilal itu sudah 3 derajat. Di samping itu sudut elongasi antara bulan dengan matahari 6,4 derajat. Dan awal Syawal yang akan datang menurut kriteria imkanur ru'yah itu sudah terpenuhi. Oleh karena itu, insya Allah pada hari Rabunya tanggal 10 April 2024 akan menjadi hari Idul Fitri. Namun demikian, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun esok yang terjadi, kita sebagai warga negara bangsa Indonesia yang baik tentu akan lebih baik manakala kita mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2004 dinyatakan bahwa penetapan awal Ramadan, awal Syawal dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yat dan hisab oleh pemerintah, yakni dalam hal ini adalah Menteri Agama, dan berlaku secara nasional. Kemudian yang kedua, seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini semuanya berdasar di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian, yakni puasa Ramadan, karena melihat tanggal, yakni tanggal 1 Ramadan, dan berbukalah atau untuk mengakhiri puasa Ramadan karena juga melihat hilal, yakni tanggal 1 Syawal. Di samping itu, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, ada satu kaidah fikih yang menyatakan hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu mengikat atau wajib dipatuhi, dan yang demikian akan menghilangkan silang pendapat. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu khatib tentu mengingatkan kepada pribadi khatib sendiri dan mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang awal Ramadan dan awal Syawal 1445 Hijriah atau 2024 Masehi ini. Marilah kita mengikuti apa yang nanti akan ditetapkan oleh pemerintah. Insya Allah dengan demikian ukhuwah Islamiyah yang selalu kita dengungkan, yang selalu kita harapkan akan bisa terjadi. Jadi dengan demikian, manakala ada khilaf, ada perbedaan di antara kita karena soal kriteria atau perhitungan yang tidak sama, alangkah baiknya sebagaimana kaidah tadi yang sudah khatib sampaikan, kita mengikuti ketetapan pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Tiada lain dan tiada bukan agar kita bisa terjalin antara satu muslim yang satu dengan muslim yang lain, ukhuwah Islamiyah kita menjadi kuat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa ketemu dengan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan iman dan Islam kita ditetapkan di dalam hati kita sekalian hingga kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan rizki, diberikan kesehatan, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, dan kelak tentu yang selalu kita harapkan yakni husnul khatimah, akhir yang baik, yang pada akhirnya kita bersama keluarga besar kita, bahkan kita bisa bersama dengan Rasulullah yang kita cintai, besok bersatu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق
يفسر الآيات لقوم يعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأكرم وأكرم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجموع والجماعات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم أصلح الرائي والرائية، واجعل بلدتنا هذه وسائر بلدان المسلمين رقية محمية من كل فتنة ومرض وبلية، واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والعزة والرحمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك دينا قيما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك علما نافعا، ونسألك عملا صالحا متقبلا، ونسألك رزقا حلالا طيبا واسعا، ونسألك العفو بالعافية، ونسألك التمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان يا الله، وبلغنا رمضان يا الله، وبلغنا رمضان يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تجعلنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يؤتكم، ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.